يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه. أما بعد، معاشر المسلمين والمسلمات رحمكم الله. Alhamdulillah, puja-puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmatnya kepada kita semua, di mana Allah senantiasa mudahkan kepada kita kembalinya hadir di majlis ilmu dalam rangka menambah ketakwaan kepada Allah, ikhlas mencari ridhonya semata, dan agar dimudahkan jalan menuju surga. Karena dalam hadis, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu jalan, di jalan tersebut dia gunakan untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan jalannya dengan menuntut ilmu syar'inya menuju surga. Kata para ulama, tidak ada akhir dari perjalanan menuntut ilmu kecuali surga. Jadi sekalipun kita tidak menjadi seorang yang alim, menguasai seluruh penyampaian yang disampaikan dalam majlis ilmu, tapi paling tidak jadilah orang yang bertahan untuk dihantarkan ke surga Allah melalui jalan ini. Kemudian selawat beriring salam semoga senantiasa tercurah tersampaikan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para sahabatnya dan seluruh umat yang senantiasa hidupkan sunnahnya di akhir zaman. Ma'asyar muslimin wal muslimat rahimakumullah, melanjutkan akan pembahasan sebelumnya yang mengenai kedudukan akal dalam syariat Islam. Bahkan bukan hanya akal, perasaan dan kata orang pun dibahas, ya. Insya Allah kelanjutannya ini akan kita mulai daripada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam kitabnya As-Sahihain, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala iktatalat imra'atan min Hudayl faramat ihdahuma al-ukhra bi hajarin faqatalatha wa ma fi batniha فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة وقضى بدية المرأة على عاقلتها وورثها ولدها ومن معهم. فقال حمل بن نابغة Al-Hudhali radhiyallahu, ya Rasulullah, kami tidak lanjutkan karena tidak ada di situ. Ya Rasulullah, kaifa aghramu man la shariba wa la akala wa la nataqa wa la istahal famithlu dhalika yutal. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama hadha min ikhwan kuhan min ajli saj'ihi alladhi sajja'. Hadis Bukhari Muslim muttafaqun alaih. Artinya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, dua wanita dari Bani Hudayl sedang bertengkar. Bahkan bukan sekadar bertengkar, namun ya mirip berperang. Salah satu di antara keduanya melempar yang lainnya dengan menggunakan
batu, lalu kemudian sebab batu tersebut mengenainya dan dia pun meninggal dan juga janinnya meninggal. Jadi di antara keduanya adalah wanita hamil. Fakhtasamu ila Rasulullah SAW, lalu kemudian kaum dari yang sama, kaum Hudzail, mereka meminta peradilan kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW memutuskan bahwa tebusan harta yang harus dibayarkan, bahwa tebusan janin, tebusan harta untuk janin yang meninggal itu adalah satu budak laki-laki atau satu budak wanita. Lalu kemudian Rasulullah SAW memutuskan bahwa dia, wanita yang menjadi korban, itu juga atas kerabat wanita pembunuhnya, dan kemudian diyahnya diwarisi oleh anak-anaknya dan keluarga atau kerabat wanita yang terbunuh. Maka berkatalah Hamal bin Nabirah Al-Hudhali dari kaum Hudhal, wahai Rasulullah, bagaimana aku menghutang kepada orang yang belum minum, belum makan, belum berbicara, belum bisa teriak? Maka sepantasnya semacam ini dibatalkan saja. Karena Rasulullah SAW menetapkan adanya dia, harta tebusan yang harus dibayar oleh pembunuh, dan ini milik janin. Sementara kata hamal, janin tidak makan, tidak minum, tidak bicara, tidak bisa teriak, tapi kok ada dia? Maka dia minta untuk dibatalkan. Maka Rasulullah mengatakan ini adalah perbuatan dukun. Kenapa Rasulullah SAW mengatakan demikian? Satu, karena yang menentang kebenaran adalah orang-orang yang bermain sihir dan syaitan, atau dengan kerjasama dengan syaitan. Yang kedua, karena dia menggunakan sajak, yaitu berakhiran yang sama di setiap katanya, seperti halnya penyair. Man la syarib wala akan wala naqaq wala istahal famislu dzalika yutal. Hada was sajak. Sajak itu sebenarnya tidak mengata, itu keindahan bahasa Arab. Tetapi jika sajak untuk mengalahkan kebenaran, maka itu tidak boleh. Sajak untuk dianggap bahwa baik sehingga bisa menutupi kebatilan, tidak boleh. Dalam hadis ini, pertama ada kasus diat. Diat itu adalah harta tebusan yang wajib dibayarkan, ya, oleh seorang pelaku disebabkan tindak pidana penganiayaan, bahkan sengaja maupun tidak sengaja. Sengaja makin berat, tidak sengaja masih ringan. Dan gurroh itu nama diat. Jadi diat itu punya nama, di antara nama-namanya adalah gurroh. Harta tebusan yang disebabkan karena janin yang dianiaya. Jadi janin dalam Islam yang dianiaya, yang meninggal, yang meninggal ya dalam kandungan karena penganiayaan, maka itu ada kewajiban tebusan harta yang harus ditunaikan oleh pelaku. Baik itu secara langsung atau tidak langsung. Langsung itu dengan memukul perut kandungan, tidak langsung itu dengan mengancam, menekan mental, ya, membuat ya kena mental ibu yang mengandung janin tersebut selalu guguran. Keguguran itu mati janin, sehingga siapa yang menyebabkannya dialah yang wajib membayar harta tebusan tersebut. Harta tebusan untuk ya, kasus yang paling ringan yaitu adalah
tidak sengaja menggugurkan janin. Tidak sengaja menggugurkan janin karena tindakan kriminal. Sebabnya tindakan kriminal. Maka yang seperti ini paling sedikitnya 1/20 diatnya muslim dewasa. Ketika muslim dewasa diatnya 100 onta, maka si janin ini butuh 5 onta. Diatnya 5 onta. Satu onta, coba dicek harga sekarang berapa? Beneran ini? Serius? Berapa satu onta? Kan nggak ada di Indonesia, bukan nggak ada, jarang, sulit, makin mahal jadinya. Coba, satu onta berapa juta? Sedang aja, jangan kecilan. Yang 32 juta aja lah. Hah? 55, 45 juta. Berarti itulah, ini ya, yang 55 ya. 55 kali 5. Berapa? Totalnya berapa? 275 juta. Satu jam ya, sudah tidak mampu ya, hasil zina, sengaja menggugurkan. Mana ini ceritanya di akhirat? Itu hutangnya, kalau dia meninggal dunia lalu dia punya harta, ini harus dibayarkan. Kepada siapa? Diberikan kepada ahli waris atau keluarga kerabat si janin. Itu hak mereka. Jadi jangan sembarangan menggugurkan janin. Apalagi dengan sengaja bertindak kriminal, minum obat keras, buah nanas, apalagi dukun, kandungan yang membuka jasa aborsi, ini semua tidak benar. Terus kemudian kalau mau didinarkan itu sekitar 50 dinar, kalau dirham 600 dirham. Emas lagi tinggi. Kemungkinan kurang lebih lah ratusan juta seperti tadi, 275 juta. Baik, maka wajar nggak seorang yang namanya Hamal bin Nabilah protes? Ya Rasul, ini janin belum bisa bicara, belum minum, belum makan, apalagi teriak. Dia bukan manusia. Kok ini saya membayar seharga yang harga seorang yang utuh? Tidakkah ini bisa dibatalkan? Logika Anda main, tapi syariat bukan dengan logika. Syariat itu dengan apa yang Rasulullah tetapkan, ya, fala wa rabbika la yu'minu. Demi Allah kalian tidak sempurna iman kalian hatta yuhaqqimuka fi ma syajara bainahum, sampai dia atau mereka menerima keputusan yang engkau hakimnya atas apa yang telah terjadi perselisihan di antara mereka. Maka ini adalah ketetapan Nabi SAW. Tentunya wahyu, bukan asal Nabi bicara. Nabi tidak boleh asal bicara. Walau taqawwala ala ba'dul aqwal, kalau sebagian ucapan aja itu dibuat oleh Nabi, akhadna bil yamin, kami akan hukum Nabi dengan kami regut, kami potong urat nadinya. Maka Nabi tidak mungkin berkata pura-pura atau buat-buatan. Maka ini diat untuk janin, ya, satu gurrah itu, ya, tadi telah disampaikan. Dan maksud gurrah di sini Nabi pun perjelas, seorang hamba sahaya laki-laki ataupun hamba sahaya wanita, pilih yang mana. Mau laki-laki boleh, mau wanita boleh.
Jadi bukan bayar ontanya, tapi ternyata diminta langsung jelas poinnya adalah pada budak. Belikan budak untuk keluarganya. Karena itu satu budak setara diat, lunasnya diat janin yang meninggal. Maka itulah namanya hukum dari Rasulullah SAW. Tidak boleh dibantah dengan akal. Umar bin Khattab pernah menyatakan, ya ayuhan nas, wahai manusia, ittahimur ra'ya fiddin, buang jauh-jauh akalmu itu dalam beragama. Wah, itu luar biasa. Walaqad ra'aitani yauma abi jandal, tidakkah kau lihat aku, gimana aku pada hari Abi Jandal, aku menolak keputusan Rasulullah SAW. Aku kemudian astahidu ra'yi, ya, menganggap pilihanku, menganggap pendapatku lebih baik daripada yang dimau Rasulullah SAW. Fama alautu lil haq. Jadi penyesalannya Umar bin Khattab ini ketika beliau tidak menjadi seorang yang menerima lapang dada, pasrah dengan hukum yang dipilih Rasulullah SAW. Ini lebih tepatnya kita kembali buka isi perjanjian sulh Hudaybiyah, sulh perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah yang dimana kaum muslimin harus memperhatikan beberapa poin, ya, di antara pertama gencatan senjata selama 10 tahun untuk menciptakan keamanan dan tidak mengakhiri konflik fisik yang terjadi di antara mereka selama ini. Penundaan umroh, ya, umroh baru diizinkan di tahun akan datang di 7 Hijriah. Kalaupun di tahun 7 Hijriah mereka umroh, maka ketika masuk Mekah di tahun depannya hendaknya mereka hanya tinggal 3 hari saja dan tidak boleh membawa senjata atau peralatan perang kecuali hanya pisau untuk masak atau mengolah makanan. Yang keempat, pengembalian penduduk Mekah. Setiap di Madinah ada penduduk Mekah yang masuk Islam tanpa izin walinya, pulangkan. Dan penduduk Madinah ke Mekah, setiap penduduk Madinah yang ke Mekah, ya, penduduk Madinah yang ke Mekah, maka tidak dipulangkan. Dan kemudian bebas bersekutu, masing-masing memperbanyak sekutu untuk menghimpun kekuatan. Maka Umar tidak setuju, Rasul setuju, Abu Bakar setuju. Kata Abu Bakar, hada Rasulullah, hada Rasulullah ilzamu mayakul. Ini Rasul, putusan Allah, ikuti apa yang diucapkan. Para sahabat tidak ada yang mungkin di antara mereka tidak seperti Umar bin Khattab, tidak akan sampai berkata kasar, walau tidak akan sampai tidak akan mampu untuk menolak dengan kata-kata yang pantas dengan kegagahan Umar. Dia mau keras gitu, tidak bisa. Ini Rasulullah, tapi hatinya tak lapang, tidak bisa menerima dibeginikan oleh mereka kufar Quraisy. Maka kata Umar, barulah aku tahu, barulah aku mengerti, ya, bahwa hikmah di antara mengapa Allah takdirkan sulh Hudaybiyah. Rasulullah SAW mengiyakan, menyetujui sulh Hudaybiyah karena ternyata dengan itu dakwah damai, tak ada perang. Kemudian yang kedua, pengakuan Quraisy dengan adanya sulh Hudaybiyah, berarti keberadaan kaum muslim di kota Madinah diperhitungkan oleh Quraisy. Dan yang terakhir, dan inilah puncaknya, jalan menuju Fathu Mekah pada 8 Hijriah, 2 tahun setelahnya. Dan akhirnya Mekah kembali ke kaum muslimin. Bersabar, ada hikmahnya.
Makanya kata Umar, wahai manusia, ittahimur ra'ya fid din, buang jauh-jauh akalmu dalam beragama. Seakan-akan maksudnya jangan pernah menentang syariat agama, hanya cuma tidak masuk akal atau akal yang kurang bisa menerima. Tuh. Baik. Wal mu'aridun lil wahyi bi ara'in khamsu tawaifa. Al-Imam Ibnu Qayyim pernah menyebutkan dalam kitab yang mulia, dalam kitabnya yang baik, yang bagus, yang indah, As-Sawa'iq Al-Mursalah. Ketika beliau menyebutkan al-mu'aridun lil wahyi bi ara'in khamsu tawaif, para penentang wahyu itu ada 5. Pertama, mereka yang menentang wahyu dengan akal atau dengan logis mereka. Mereka mengedepankan akal mereka di atas wahyu. Mereka seakan-akan mengatakan untuk orang-orang yang berpegang teguh dengan wahyu, wahai kalian sahibul wahyi, ashabul wahyi, kami punya akal, kalian punya nakal. Kami punya akal, kalian punya dalil. Jadi jangan pernah kemudian paksakan kami untuk menghilangkan akal kami hanya untuk kalian ikut dalil. Masing-masing punya ruang. Anda berdalil, bernakal, berdalil, kami berakal. Seakan-akan mereka demikian. Ya. Jadi antum sekalian bertemu di zaman ini, maka semakin banyak. Dan kenapa? Karena itu di pendidikan. Sehingga orang-orang yang seperti ini bukan orang-orang yang tidak belajar, tapi orang-orang yang mungkin status dan titelnya sudah tinggi dalam ilmu atau dunia perkuliahan. Ada yang S1, ada yang S2, bahkan ada yang doktor, bahkan ada yang profesor di tengah-tengah mereka. Di antara mereka ketika diungkapkan ini hadis Rasulullah SAW, yaitu hadis itu wahyu. Tapi kami berpegang kepada logis, sesuatu yang masuk akal. Sehingga tidak akan ketemu yang demikian. Baik. Misalkan riba haram, logis mereka, oh bisa haram. Ini adalah salah satu sistem pengembangan bisnis modern. Jadi hidup di zaman yang terus maju berkembang. Tanpa riba tidak akan ada banyak pertumbuhan ekonomi yang dicapai oleh satu negeri. Luar biasa. Allah bilang harrama riba. Allah mengharamkan riba. Yang hakullah riba wa yurbis sadaqah. Allah menghancurkan riba dan mengembangbiakan sedekah. Tapi akal mereka tidak terima. Yang kedua, orang yang mengedepankan pendapat mereka dengan menggunakan kias. Jadi di tengah-tengah manusia ini, kalau antum timbang-timbang, pasti ada orang-orang yang suka menggunakan perbandingan permisalan. Ya, itu adalah namanya pengkiasan. Nah, ketika agama dibanding-bandingkan, itulah akhirnya terjadi. Mengapa Anda harus mengatakan, mengklaim masuk surga itu jalannya cuma satu? Masuk surga itu jalannya cuma satu, yaitu adalah Islam. Itu tidak benar. Kenapa? Karena untuk ke Italia ada banyak jalan menuju ke sana. Ini kias surga sama Italia. Nggak pernah dengar kayak gitu. Kita berhadapan sama orang seperti itu. Terus kok kiasnya nyeleneh gitu. Sesuatu yang tackle, sesuatu yang pas. Homer kata mereka. Dulu Homer dilarang, betul kan, sepakat. Karena nasinya jelas, terbuat dari anggur. Sekarang Homer dari tape. Tape ini makanan, ubi.
Ya kiasnya justru itulah kias. Justru dari tape yang memabukkan itulah muncul kias bahwa dia akhirnya setara dengan khamr yang zaman dahulu. Kias namanya kias fasid. Kias itu dua. Perbandingan itu ada dua. Perbandingan yang fasid yang rusak dan perbandingan yang sahih yang benar. Yang kalau rusak nggak usah diikuti. Maka ini yang kedua. Yang ketiga yaitu adalah orang-orang yang mengedepankan perasaan. Ini soal rasa, soal sudah merasakan, sudah mengalami. Ya, coba ini, zikir. Ini dibaca 1000 kali di waktu pagi, 1000 kali di sore hari. Saya sudah merasakan 40 tahun. Apa yang saya rasakan? Ya, semua keinginan saya terkabul. Woi. Ini sudah teruji. Ini aku kasih sanad kamu. Ini sanadnya saya tulis. Ini kamu terapkan. Ya, kau sebarluaskan. Ini sudah teruji. Saya sudah merasakan, sudah mengalami. Ini namanya mengedepankan perasaan daripada dalil. Enggak nunggu dalil. Yang penting aku telah merasakan, aku telah mengalami. Ini benar. Kalau aku telah merasakan, ini benar. Kalau mengalami, ini benar. Jadi tidak nunggu dalil. Ya. Maka sebagian orang ada yang menghalalkan zina karena dia merasakan bahwa itu bukan kesalahan. Suka sama suka. Nah, dia gimana? Yang seperti ini perasaan. Ya salah. Makanya kemarin ribut kan? Itu karena dia mengambil sumber yang ternyata sumbernya pun adalah golongan yang ketiga ini. Mendapatkan perasaan dalam penulisan ilmiah tidak bisa seperti itu. Tapi bisa diloloskan. Wallahu a'lam kenapa lolos. Kemudian yang keempat, orang-orang yang mengedepankan politik. Udah nggak usah bawa agama di sini. Ini tentang politik, ya. Beda. Bapak ustadz atau bapak ya, orang pengajian. Kami ini orang politik. Semua cara halal, yang penting sampai tujuan. Masya Allah. Baik. Yang kelima ada orang-orang yang kontekstual, sehingga dia tidak menerima tekstual. Jadi kalau yang seperti ini apa ukurannya? Akal siapa? Pendapat siapa? Perasaannya siapa? Politik partai mana? Kontekstual, konteksnya siapa yang dipakai? Kalau seandainya tidak ada ukuran, maka kesalahan mereka ini satu, tidak punya timbangan. Sementara Allah telah mengatakan wa anzalna ilaikal kitaba wal mizan. Kami turunkan kepadamu Al-Qur'an dan al-mizan, timbangannya ada. Maka kalau agama ini diarahkan kepada sesuatu yang tak bisa ditimbang, selesai. Ini namanya merusak agama. Maka ini tidak mungkin menjadi sumber. Maka kata Ibnu Qayyim betul, jauh-jauh hari sudah betul sekali, bahwa 5 inilah penentang wahyu. Kalau 5 ini ada di antara kita, lepaskan semuanya. Kalau seandainya kita tahu ada orang-orang yang di antara kita yang demikian juga antara 5 penentang wahyu, maka Anda harus menyadarkan. Baik. Jelas? Ya. Ma'asyil muslimin wal muslimat rahimakumullah. Islam itu tidak menafikan akal atau tidak membuat akal itu ditinggalkan. Agama dan syariat yang benar, ya, alaman hadis salafis saleh itu adalah ya meyakini akan urgensi akal dalam agama. Karena Allah Subhanahu wa taala membuat itu semua dalam ayatnya. Contohnya saja Allah membuat
permisalan bahwa Allah mampu menghidupkan nanti yang mati, membangkitkan nanti yang mati, yang dikuburkan, yang sudah wafat, itu dengan permisalan Allah menumbuhkan kembali tumbuhan tanaman yang sudah layu sampai kemudian kering, lalu kemudian kembali tumbuh hijau. Wa ahyayna bihi baldatan maita kadzalikal khuruj. Wa ahyayna bihi baldatan maita, begitulah kami menghidupkan satu negeri, satu daerah yang tandus, yang tidak ada tanaman, kami hidupkan, tumbuh bisa ada tanaman bahkan hijau. Dan Saudi Arabia tandus dulunya, sekarang banyak penghijauan. Kami bisa demikian kadzalikal khuruj, karena nanti kami bisa membuat kalian bangkit dari ketiadaan, sebagaimana tanah yang mati kami hidupkan. Itu pakai apa? Akal. Hadza khalqullah fa'aruni madza khalaqal ladina min duni. Ini ciptaan Allah. Coba tunjukkan, buktikan mana penciptaan dari orang yang disembah selain Allah. Yang katanya ini kata itu, mana penciptaannya? Satu model ya sebagai ciptaannya. Mana? Kata Allah minta tunjukkan. Itu kalau kita nggak mengakali, nggak paham. Jadi urgensi akal dalam agama ini ada. Untuk mengakali ketika Allah minta menggunakan akal. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahwa agama ini hanya untuk mereka yang mau berakal. Wa dzikra lil albab, agama ini peringatan, nasihat untuk siapa? Yang mau berakal. Bahkan syariat ini tidak akan mungkin terlaksana tanpa akal. Rufi'al qalam an thalatha. Catatan amal ini, ya, pentaklifan itu diangkat dari 3 pihak. Di antaranya anil majnun hatta yaqil, dari orang gila sampai kembali berakal. Akal dulu. Makanya apa syaratnya sah untuk sholat? Muslim, balik, akil, berakal. Bahkan Allah mencela yang tidak mau menggunakan akalnya. Atamuruna sajil bidi wa tansawna anfusakum, apakah kamu sibuk memerintah orang untuk berbuat baik sementara kamu lupa mengerjakannya? Afala ta'qilun, enggak kamu berakal? Lalu kemudian anjuran untuk berfikir. Afala yatadabbarul Quran, tidakkah mereka merenung-renungkan Al-Quran, memfikir-fikirkan Al-Quran? Itu anjuran berfikir. Inna fi khalqis samawati wal ardi laayatin wa nahri ayatin lil albab. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal rabbana, berfikir. Tapi ma'asyiral muslimin, begitulah akal. Ya. Dia tidak bisa sendirian. Akal tidak bisa tegak sendirian. Sebagaimana kita punya mata. Mata kita punya kemampuan melihat, tetapi jika tidak ada cahaya yang membantunya, cahaya yang meresponnya, maka tidak bisa melihat. Maka akal pun demikian, kita punya akal. Jika tidak ada cahaya Quran dan Sunnah, maka akal kita tidak bisa melihat yang benar, yang baik-baik. Maka kita akan selalu melihat yang salah dan menyimpangnya. Maka akal kita tidak bisa sendirian, tapi dia butuh cahaya Quran dan Sunnah. Ya. Dan ketika bertentangan akal dengan syariat, maka sudah tahu apa yang harus dikerjakan. Dahulukan syariat. Karena akal yang sehat, akal yang salim, akal yang tegas tidak akan pernah sharih, tidak akan pernah menyelisih syariat. Tidak akan ada namanya kontradiktif antar keduanya. Tidak bisa. Kenapa? Karena setiap akal mengikuti arah syariat. Akal yang sehat dan sharih yang tegas. Adapun kalau seandainya Anda benar-benar merasakan kok nggak masuk akal, itu bukan tidak ada di akal. Bukan mustahil pada akal, tetapi memang tidak dipahami dengan sempurna oleh akal. Al-Imam Ibnu Taimiyah mengatakan demikian. Apabila seseorang
mendapati satu ajaran agama ini dan tidak bisa diakali oleh dia, itu bukan karena mustahil agama ini, tapi karena akalnya yang punya keterbatasan, tidak paham dengan sempurna, seperti perkara gaib. Ya, apa itu? Satu, udara. Dua, roh. Tiga, nafas. Apa lagi? Empat, seluruh yang gaib dari al-imanu billah wa malaikah wal kutub wa rusul yang sudah tidak ada, semua gaib. Itu bukan mustahil, tapi kita tidak bisa pahami dengan sempurna karena kita punya keterbatasan. Akal kita punya keterbatasan. Dan ciri-ciri kita punya keterbatasan, kenapa kita merasakan kalau kita berpikir lama pusing? Karena memang kita punya kelemahan dalam berakal. Maka untuk itu, kalau sudah tidak mampu akal kita ya untuk mengakali, terima, pasrah, iman, taslim. Itu yang namanya tidak mungkin ada kontradiktif dengan akal dan nakal, dalil. Karena ketika dalil mengatakan sesuatu terus akal kemudian tidak bisa mengakalinya, maka itu artinya terima. Azan dulu mungkin, nanti kita lanjutkan lagi insya Allah. Sedikit lagi tentang masalah akal ini, sambil persiapkan bila ada pertanyaan.
Baik, sebuah pernyataan dari Ali bin Abi Thalib yang mengatakan, "Lau kana ad-dinu bir-ra'yi lakana asfalul khufi aula bil masjid min a'lah, walakin ra'aytu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala a'la." Kata beliau, kalau seandainya agama itu dengan akal, maka bagian bawah alas kaki itu lebih pantas untuk diusap daripada bagian atasnya. Tetapi aku melihat Rasulullah SAW mengusap hanya bagian atasnya. Jadi kalau kita menurut logis kita, yang namanya bagian bawah alas kaki itu adalah yang bersentuhan langsung dengan tanah, yaitu masih kotor, sementara bagian atasnya itu adalah sesuatu yang pasti bersih. Tapi mengapa kemudian yang dibersihkan justru bagian atasnya, bukan yang kotornya? Maka itulah agama bukan dengan akal. Maka ma'asyar muslimin, akal itu hanya untuk petunjuk, memahami dalil, untuk memahami, bukan menentang, bukan mengangkangi, wala mengakali, wala menipu daya akal. Dalil. Maka untuk itu ma'asyar muslimin wal muslimat rahimakumullah, contoh saja, sebagai contoh saja, itu adalah ketika Rasulullah SAW bersabda, Rabbuna tabaraka wa ta'ala, yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila samid dunya hina yabqa thuluthul lail akhir, thuluthul lail akhir, man yad'uni fa astajiba lah, man yas'aluni fa u'tiyah, wa man yastaghfiruni fa aghfir lah. Jadinya hadis ini menyatakan bahwa Allah turun ke langit dunia setiap malam, tepatnya di sepertiga malam terakhir. Maka siapa di antara kalian yang berdoa kepadaku, maka aku kabulkan, minta kepadaku aku berikan, minta ampun aku ampunkan. Tetapi sebagian kita justru mengatakan dengan akalnya, bagaimana Allah turun ke langit dunia? Ars kosong, arsnya kosong sesaat, sepertiga malam. Indonesia beda dengan Saudi Arabia. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala akan repot berpindah-pindah karena sepertiganya bergeser di tiap negeri. Itu akal, ya. Karena kita membayangkan sebatas akal yang kita bisa bayangkan. Akal kita hanya bisa melihat orang, akal kita hanya bisa melihat manusia yang sesuai dengan kita. Kalau dia pergi berarti kosong tempatnya. Kalau dia pergi di satu yang bersamaan waktunya, maka tidak mungkin dia bisa datang semuanya. Dia hanya bisa satu saja. Karena kita punya bayangan-bayangan manusia, dan itu kita kasih ke Allah, itu kezaliman, akal yang berbuat zalim. Baik, kemudian contoh berikutnya, misalkan ketika Rasulullah SAW bersabda, "Tudra syamsu yaumil qiyamati minal khalqi qadramil." Pada hari kiamat matahari yaitu akan didekatkan di atas manusia, di atas makhluk manusia itu seukuran 1 mil. Akal kita jarak jauh sekali, yang jaraknya masih ya ratusan ribu kilometer, bahkan lebih daripada itu, jangkauannya sangat jauh, itu masih panas. Gimana 1 mil dengan kita? Hanguslah kita, tidak masuk akal. Maka jawabannya, karena kita keterbatasan akal. Itu bukan tidak masuk akal, itu bukan mustahil, tapi akal kita tidak bisa paham dengan sempurna. Padahal Rasulullah SAW menyebutkan hadis ini dengan menyebutkan yaumul qiyamah, pada hari kiamat. Hari kiamat itu tidak sama seperti hari dunia. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Hari itu adalah hari di mana bumi diganti dengan bumi yang lain, langit diganti dengan langit yang lain. Masa tubuh manusia sama seperti tubuh dunia? Enggak beda lah. Oh, langitnya diganti,
nggak seperti langit dunia, buminya diganti seperti nggak seperti bumi dunia, maka tubuh jasad manusia pun diganti seperti jasad tubuh manusia dunia. Mana ada jasad tubuh manusia dunia yang tahan 50.000 tahun tidak makan, tidak minum, berdiri? Tak ada, cuma ada di pada hari itu. Beda kemampuan kekuatannya. Nah, kalau kita mulai pahami, boleh paham untuk akal kita. Tapi kalau enggak, kita akan tidak masuk akal, tidak logis, mustahil. Maka yang penting yang perlu kita pahami adalah bagaimana akal kita itu selalu jangan kontradiktif. Karena kalau kontradiktif berarti kita akal kita yang bermasalah. Karena akal statusnya dia ikuti wahyu. Dia adalah alat petunjuk memahami dalil. Jangan kau balik, jangan kita kemudian salah guna. Jadi ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, ya. Apa perbedaan akal sama dalil itu adalah yang paling pokok. Perbedaan akal sama akal dan dalil itu, akal dan wahyu adalah bahwa wahyu itu maksum, akal nggak maksum. Wahyu itu maksum, terjaga dari kesalahan, akal itu tidak terjaga dari kesalahan. Ya pasti salah. Kalau wahyu Allah sempurnakan, kalau akal Allah ciptakan dengan kekurangan, keterbatasan, sehingga ya, masing-masing kita ya, akan melihat kebenaran sesuai dengan versi, sesuai dengan akalnya. Kalau dia betul di akalnya, kadang seseorang itu kita dapati hari ini melihat bahwa ini benar, maka mungkin 10 tahun akan datang dia melihat ini ada salah. Itu menunjukkan bahwa akal tidak maksum. Okay? Akal tidak maksum. Dan akal ya tidak pernah disebutkan dalam ayat. La ya'tihil batil min baini yadayhi wa la min khalfihi. Yang disebutkan itu cuma ayat Quran wahyu. Kata Allah, la ya'tihil batil min baini yadayhi wa la min khalfihi. Al-Quran tidak mungkin ada kebatilan, mau di bagian depan, belakang, semua tak ada batil. Kenapa? Karena turun dari Allah. Nah kalau akal tidak ada jaminan. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kalau yang namanya wahyu, nahnu nazzalna, Allah turunkan. Wa inna lahu lahafizun, Allah jaga. Kalau akal adil. Maka untuk itu ya, wahai akliyun, mungkin ada di antara mereka-mereka yang masih mengedepankan akal mereka, nampak tahuilah akal itu tidak bisa berdiri sendiri, tidak maksum, tidak punya penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jaminan dijaga sama Allah tak ada dan terbatas. Terbatas. Dia hanya bisa apa yang ditangkap oleh matanya, didengar oleh telinganya, diraba oleh anggota badannya. Itu yang masuk, itu yang menjadi isinya. Tapi di luar itu semua tidak masuk akal. Dan setiap yang tidak masuk akal belum mustahil. Semuanya tidak mutlak mustahil. Tetapi bisa saja masuk dalam kategori yang tidak dipahami dengan sempurna. Contoh mengusap khuf bagian atas. Itu apa alasannya? Apa hikmahnya? Hikmah dari persyaratan mengusap bagian atas kaki padahal bersih sementara yang kotor tidak diusap. Maka ini tidak ada hikmah, bukan. Ada hikmah tapi tidak diketahui oleh akal. Karena hikmah itu ada yang diketahui oleh akal kita, ada yang tidak ada. Allah Al-Hakim, Allah bijaksana, Allah punya hikmah. Artinya setiap syariat ada hikmahnya, cuma ada yang diketahui oleh akal, ada yang tidak diketahui oleh akal. Cuma nggak diketahui oleh akal. Maka yang tidak diketahui oleh akal, yang diketahui oleh akal membuat kita semakin yakin, semakin beriman. Ketika tidak diketahui oleh akal, apa hikmahnya? Itu membuat kita harus belajar menerima
Agama ini tidak semuanya bisa disatu ragamkan ya tentang ya semuanya mudah diimani. Ada sesuatu yang sulit diimani, tapi kita harus berusaha menerima. Itu yang namanya pengorbanan iman. Pada suatu hal yang tidak ada hikmahnya, yang tidak bisa diakali atau terbatas diakali oleh akal kita, maka itulah poin penghambaannya. Justru itu adalah poin penghambaannya. Pasrah, udah tanpa alasan, beribadah tanpa alasan, beribadah tanpa tapi. Ini yang penting. Itu saja dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Muhammadin Rasulullah. Silahkan jika ada satu dua pertanyaan sebelum kita cukup. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai tadi apa termasuk dalam poin 5 ini mengenai status Rasulullah dan Rasulullah dan ayat Rasulullah. Kayaknya apa itu nanti kan ada yang dari dalil kita tahu bahwasanya kita baca tauhid itu ya tempat ini ya jelas di sini dengan pemahaman lain bilang kalau ini karena mereka hidup di zaman sebelum Rasulullah diangkat menjadi Rasul. Bapaknya pun belum diangkat menjadi Rasul. Oh. Berimanya itu kan jelas sudah orang yang meninggal setelah masa Rasulullah diangkat menjadi Rasul. Tentunya pasti kalau itu kufar atau kafir, tapi kalau yang tidaknya belum turunnya wahyu belum. Pakai termasuk dalam poin 5 ini akal dengan apa? Ya, betul. Jadi intinya dari kasus itu adalah bahwa agama itu bukan dengan perasaan. Perasaan itu maksudnya ya pantas tidak pantas atau sopan tidak sopan. Tapi kalau Allah dan Rasulnya mengisyaratkan, mengindikasikan dengan dalil-dalil yang sahih, ya berarti kita hanya sebatas itu. Kita hanya bisa menerima dan menangkap itu semua sebagai dalil, bukan mengabaikannya cuma gara-gara perasaan kita tidak setuju. Ini seperti ini adalah masuk dalam masalah ini. Mereka terjatuh dalam masalah ini, atau sekalipun mereka mungkin ahli di bidang lain, tapi dalam masalah ini kita tidak bisa mengontrol perasaan tersebut. Begitulah manusia. Kadang dia di satu sisi dia bisa puasa, bisa sholat, tetapi di sisi lain dia tidak bisa bersedekah. Begitu pula dalam masalah keilmuan, dia bisa menyampaikan ini dan itu, tapi ketika dia memahami ini, dia tidak bisa mengecilkan perasaannya, membesarkan dalilnya, tidak bisa, sulit begitu. Nah ini yang seperti ini termasuk. Itu makanya kenapa kita selalu minta sama Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Ihdini lima ikhtalafa fihi minal haqqi bi'idnik. Ya Allah, berikan aku petunjuk dari semua yang diperselisihkan, dari semua perkara agama yang diperbincangkan ini, ya. Dari kebenaran dari sisi versi Allah Subhanahu wa taala, bukan versi perasaan kita. Sebenarnya akhirnya kita melihat dalil itu mantap karena Allah turunkan taufik setelah kita berdoa minta tadi. Nah maka itu ya kita butuh doa semacam ini karena kita tidak juga menjamin diri kita selamat masalah-masalah seperti itu. Allah a'lam. Mudah-mudahan kita semua dapat taufik dari Allah untuk bisa melihat al-haq dengan jelas, ya. Baik. Kalau menjawab Allah a'lam, Ya, bagi yang tidak tahu jawabannya. Oh gitu. Nah, kalau seperti itu ya, wallahu alam, bukan untuk menuntut ilmu, katmanul ilmi, bukan tujuan menuntut ilmu, tapi untuk menghindari perdebatan, menghindari perkara yang dibenci oleh agama, atau menghindari atau mencapai maslahat yang lebih maslahat daripada dilanjutkan, maka itu tidak mengapa.
kita perlu basa-basi. Nah, basa-basinya Allah Allah. Jangan juga jadi kita lepas-lepas kontrol gitu. Artinya tidak ada basa-basinya karena kadang kita akan terjebak dengan kemauan kita. Maunya menyampaikan, ternyata akhirnya ujungnya debat kusir. Debat tapi kusir, ini masalah. Seperti itu, cukup? Ya, KB itu ada eh, beberapa tipe model ya. Dan semuanya dalam arti untuk mengatur keturunan, bukan untuk membunuh. Yang lebih tepatnya adalah aborsi atau eh, praktek pengguguran janin itu semua masuk masuk. Tetapi untuk yang di luar itu masih belum, masih jauh sekali prosesnya. Dan tipenya pun beda-beda. Ada KB dengan obat yang tidak mesti langsung mengenai, kadang masih juga hamil. Itu lebih ringan lagi. Ada yang benar ditutup tapi tujuannya untuk apa? Memberikan rentan atau merapikan jarak keturunan. Itu semua karena masalah. Kecuali yang niatnya KB untuk eh, membatasi keturunan itu tidak boleh. Niat itu sudah membuat tidak boleh. Jadi niat itu kan bisa memberikan hukum. Adapun apakah masuk kepada uh, menggugurkan janin? Tidak, karena masih jauh syaratnya. Janin itu kalau sudah dalam kandungan anak. Kapan sudah mengandung, nah itu ada janin, nah itulah yang nanti kalau sengaja gugurkan atau memang ada penganiayaan atau ancaman untuk supaya secara tidak fisik menggugurkan, maka itu termasuk dalam masalah ini. Ayo. Ya, itu semua dilihat daripada alasannya, kebutuhannya, alasan dan kebutuhan. Karena kalau kata tidak mau punya anak ini memang sudah tidak sesuai syariat. Tetapi kita tidak bisa bilang ini salah karena kita tahu bahwa mungkin ada hajat, ada penyakit, ada apa. Semua pantangan itu membuat kata-kata itu akhirnya bisa. Tapi kalau tidak, jadi gini, kalau seorang wanita tidak mau lagi hamil, justru itulah kebahagiaan suami bahwa dia punya izin untuk nikah lagi. Aku nggak nikah lagi sampai ikan gini, seorang suami apa kebutuhannya? Artinya dia dari istrinya dia minta keturunan. Ketika keturunannya dibatasi, itu artinya ada indikasi. Minimal senyum lebih dahulu. Ya, karena ya secara medis ya sesar itu bahaya juga. Sampai 3 kali, 4 kali itu bahaya. Itu berarti ada hajat dan itu tidak masalah kalau seperti itu. Tapi itu dikabarkan ya, berbahagialah, indikasi boleh poligami. Selama masih bisa melahirkan, kita kan masih bisa satu dihabiskan benar habis. Itu maksudnya melahirkan sebanyak-banyaknya dari satu. Kalau sudah tutup berarti maksudnya apa? Masa nggak paham? Bukan lagi gitu loh. Wallahu a'lam, apakah demikian? Rasulullah Nabi Muhammad SAW subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.